Saat ini rasanya semua saluran digunakan untuk bersuara, bahkan yang terbaru adalah muncul gerakan 17+8. Beragam tuntutan kami akan tampilkan berikut ini. Ikram, ini sama dengan poin-poin tuntutan teman-teman BMSI? 17+8 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, dan juga empati. Ya, terkait dengan 17+8 ini mungkin akumulasi ya dari semua tuntutan dari seluruh Indonesia. Nah, justru kami sebagai mahasiswa membersamai semua poin tuntutan 17+8 ini. Ini saya rasa ini memiliki makna yang sama namun dengan bahasa yang berbeda. Nah, saya pastikan mahasiswa ada di sini untuk memperjuangkan 17+8, mungkin sekian. Sumbang sih dengan mahasiswa selaras ya, Ikram ya. Saya boleh ke Mbak Tejo. Mbak Tejo, melihat aksi yang kemarin berlangsung pada akhir Agustus 2025 dari kacamata seorang budayawan, Mbak Tejo apakah melihatnya terkejut? Bukan hanya ada aksi, tapi di sana ada aksi penjarahan pula. Rumah-rumah legislator yang dituding selama ini mungkin jumawa di mata rakyat, sekalipun mereka sudah menyesal meminta maaf. Mbak Tejo. Ya, Andromeda. Jadi di Agustus ini saya tiba-tiba ini Pak Selamat Ginting. Selamat apa selamat sih? Selamat ya, selamat orang Jawa ya. Jadi tertarik pada orang bawa 17 Agustus tahun 45, ini kan 17.8. Dulu kalau kita nyanyi 17.8 tahun, ada seniman bisa kamu cek di TikTok, Henry kalau nggak salah namanya, seniman Tegal. Itu nyanyinya pas banget, diminorkan. Jadi pas. 17.8 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Jadi sedih nyanyinya, banyak orang nangis. Memang suasananya jadi 17, mungkin Bang Kodari kalau nyanyi itu juga ya enggak. Nah, kesan saya adalah Pak Prabowo juga dan mungkin Pak Menhan juga agak salah ucap itu, menghimbau supaya demonstran tidak membakar, tidak merusak. Menurut saya itu salah sasaran himbauannya, Andromeda. Demonstran itu nggak akan merusak. Yang merusak pasti penumpang gelap. Gitu loh. Gitu. Yang pembakar pasti penumpang gelap. Apa buktinya Jiwo Tijo ngomong gitu? Ya buktinya demonstran itu kerjanya demo. Kalau pembakar ya bakar gitu. Mereka bukan demonstran berarti. Berarti kalau nggak bakar sate ya bakar gedung. Dan anehnya kebakarannya kok jadi terlokalisir ya, kok nggak meluas ya. Berarti ahli banget ini Pak yang bakar gitu loh. Gitu loh, ada ilmunya. Dan kebetulan saya suka, nggak tahu di Aceh, pasti ada kesenian rakyat, kalau di Jawa ada kesenian rakyat namanya Jakat Tingkir. Jakat Tingkir itu supaya dia dapat kedudukan kekuasaan, dia dilengserkan oleh seorang sultan, tiba-tiba dia membuat kerbau itu ngamuk di mantra-mantrai, disebut Kebuan Danu, Maison Danu, dia ngamuk di Demak. Nggak ada yang bisa menyelesaikan kecuali dia sendiri. Setiap kali ada kebakaran-kebakaran ini, saya selalu ingat jangan-jangan ini yang bikin adalah orang yang dia sendiri yang bisa menyelesaikan. Dia sendiri yang bisa menyelesaikan. Dia yang punya. Ya Jakat Tingkir tadi ada kerbau, ini kupingnya dikasih tanah lempung, terus dikasih mantra-mantra, ya itu kan perumpamaan aja kan. Wah itu ngamuk. Nggak ada petinggi yang bisa menyelesaikan kecuali Jakat Tingkir. Kita selalu waspada gitu teman-teman. Jadi saya setuju sama Ikram tadi. Mungkin sore sudah pulang, tapi ada penyusup, tapi terus pemberitaannya ada kebakaran. Terus ada imbauan, nanti jangan bakar-bakar, jangan. Kalau mengimbau gitu, mestinya saya usul ke Pak Mas Kodari. Hei para pembakar jangan ngebakar ya, bukan para demonstran. Demonstran nggak gitu. Jadi hal lain adalah soal penjarahan teman-teman mahasiswa. Ada banyak yang bergeser nantinya. Waktu zaman Pak Jokowi soal ijazah, saya oke lah saya nggak ikut-ikut, tapi bergeser tiba-tiba aja Pak Selamat, tiba-tiba ijazah sebagai kejujuran waktu di KPU menjadi ijazah sebagai Tuhan. Seolah-olah orang itu hanya sukses atau enggak pada ijazah. Yang saya takut dari soal ijazah adalah orang menuhankan ijazah. Saya hidup tanpa ijazah. Banyak teman saya di ITB yang nggak ngambil ijazah juga. Saya takutnya itu. Nah, pada kasus ini
Saya berusaha Bu Mira untuk tidak melihat video penjarahan. Saya bukan ulama tapi saya ijtihad kalau penjarahan itu haram berarti melihat penjarahan itu haram. Saya berusaha skip, Tapi? gak nonton. Tapi tetap mendengar katanya ijazahnya Sahroni itu jelek gitu loh. Gitu 66. Terus gak ada hubungannya orang sukses sama ijazah. Gak ada. Setiap kali ikram, setiap kali melihat orang sukses yang aku tanyakan adalah dia pasti dalam hidupnya pernah mengambil risiko yang aku gak berani ambil. Itu yang harus kita didik ke masyarakat, jangan iri kepada orang kaya. Saya pernah syuting di nggak usah saya sebut namanya, dia pengusaha batik. Di jalan utama di Solo, rumahnya kecil masuk, begitu masuk itu 2 kali lapangan bola. Pertama saya iri, Mas, tapi lama-lama dia pasti pada tahun 70-an, 60-an mengambil risiko yang Sujiwo Tejo jadi pengecut gak berani ambil. Jadi nggak ada alasan, cuman begini, pertanyaan saya justru ke Pak Askodari. Kita berteman dan saya tahu bahwa sampean sangat membela Jokowi kan. Itu sangat Dulu ya. walaupun sekarang ngebela Prabowo mungkin karena keberlanjutan ya Prabowo. Pertanyaan saya ketika meredam ada Pak Prabowo, ada Bu Mega, ketua-ketua partai dan ada ketua MPR, Gibran kok nggak ada ya? Itu ada apa ini? Dan betulkah kata teman-teman bahwa ojol-ojol yang dikumpulkan oleh Gibran adalah ojol-ojolan? Enggak, ini pertanyaan, ya gitu loh. Karena sepatunya aja 2 juta katanya gitu loh. Dan gitu loh. Itu aja pertanyaan. Bang Kodari langsung dijawab tanpa basa-basi Bang, tanpa muter-muter Bang, to the point aja. Bang Kodari. Begini, saya nggak hadir ya pada acara di mana Presiden bersama dengan ketua-ketua partai tampil pada waktu itu. Tapi saya kira jawabannya itu, bahwa itu adalah forum Pak Prabowo bersama ketua-ketua partai yang berada di parlemen. Sekaligus juga itu jawaban terhadap pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya. Kenapa Mas Kaisang tidak ada dalam pertemuan tersebut? Mas Gibran. Sekaligus kan saya udah bilang. Oh sekaligus. Ketua Umum PSI. Ketum PSI. Kenapa Mas Kaisang nggak ada? Karena PSI tidak punya kursi di parlemen, tidak masuk ke parlemen. Gitu. Jadi itu adalah forum Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua partai yang punya kursi di parlemen. Nah, kenapa kursi di parlemen? Tentunya satu yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, baik dalam pemerintahan maupun di DPR. Karena wakil-wakil dari partai politik yang ada di DPR itu ketua umumnya adalah mereka-mereka yang berdiri bersama Pak Prabowo. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa di situ ada Pak Bahlil, ada Pak Zulhas gitu. Tetapi kok ada Bu Mega juga? Karena memang forumnya bukan forum pemerintah, tetapi forumnya adalah forum yang di mana Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua umum partai. Gitu. Kenapa tidak ada wapres tadi, tidak ada Bang wapres? Kodari? Ya, kan presiden sama wakil presiden satu paket. Begitu aja kok repot. Saya sendiri kalau ada acara, biasanya kalau ada Pak Kastap saya nggak perlu hadir lagi. Besok nih ada acara nih, ya meninjau perumahan, ya yang beberapa hari selalu hadir. Saya beberapa hari lalu hadir, Pak Kastap nggak ada. Besok itu Pak Kastap hadir, saya ngapain hadir juga? Karena antara kepala dengan wakil itu adalah satu paket Pak. Supaya tidak redundant, supaya tidak tumpang tindih. Bu Iya, Mira dari iya. buruh juga dilibatkan Tadi ada oleh pertanyaan Presiden berikutnya, Prabowo pertanyaan Subianto. berikutnya, tadi pertanyaan berikutnya. Yang nomor 2 pertanyaannya apa? Wapres. Ojol. Ojol-ojolan tadi Saya kan. juga nggak bisa ngomong. Kita kalau nggak hadir di tempat itu, kita jangan terlalu sok tahu ya. Ini Ikram bisa cerita karena ada di lapangan ya Ikram ya. Gitu. Saya nggak ada di situ. Foto-fotonya? Jadi saya nggak bisa ngomong. Bang Kodari. Tapi jawaban yang saya dengar, yang kira-kira saya tahu ya. Mas Gibran itu mau ketemu dengan ojol. Lalu komunikasi dengan, apa tuh namanya? Aplikator itu? Gojek ya, Gojek. Nah, komunikasi dengan aplikator, yaitu Gojek begitu. Nah, Gojek mengirimkan orang-orang tersebut. Perwakilan ya. Bang Perwakilan. Kodari. Nah, siapa yang datang? Ya tergantung kepada Gojek. Mas Gibran juga belum tentu hafal. Karena kami ingat betul Presiden Prabowo Menseleksi. mengundang semua pihak, bukan hanya ojek online, tapi buruh juga Betul, dilibatkan. Bu Mira harus betul. bersuara di Catatan Demokrasi sesaat lagi Bu. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa.